Pagi ini saya akan memberikan deskripsi tentang mata kuliah yang akan teman-teman ambil pada semester ini. Jadi mata kuliah yang teman-teman ambil adalah tentang mata kuliah mikroteknik. Ya, kodenya seperti bisa teman-teman baca di sini KUIB 223F 223. Jadi ini bobotnya 2 SKS. Nanti ada 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Ini adalah mata kuliah wajib ya untuk teman-teman yang mengambil minat histologi dan biologi sel, utamanya untuk yang mengambil fokus riset histologi. Untuk mata kuliah ini nanti ada 3 dosen pengampu. Saya sendiri, Diana Eurike Septianing Trias, kemudian nanti ada Dr. Rina Susilawati dan juga Dr. Justina Andwi. Di mata kuliah ini teman-teman itu akan dibekali ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi dengan teori dan praktek atau keterampilan praktis dalam teknik dasar pembuatan sediaan histologi. Ya. Kemudian nanti juga pada mata kuliah ini teman-teman juga akan mendapatkan pengayaan tentang sediaan jaringan keras, kemudian sediaan apusan dan juga pengecatan khusus. Ya, kemudian nanti teman-teman juga akan belajar tentang pencitraan modern melalui mikroskop konfokal dan mikroskop fluorescence. Nah, untuk mata kuliah ini itu pokoknya ya, yang pokok itu ada praktikum. Dan di sini praktikumnya itu praktikum yang berbasis proyek mini riset. Jadi nanti pada praktikum teman-teman akan diberikan suatu tugas ya, seperti tugas akhir gitu, yang bentuknya ya seperti penelitian. Nah, kemudian ini capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi untuk mata kuliah ini ada 8 ya, 8 CPMK. Ya, di sini bisa teman-teman lihat di sini ada CPMK yang pertama, nanti teman-teman diharapkan bisa menjelaskan prinsip dasar mikroteknik ya, yang seperti sudah saya sebutkan tadi akan meliputi mulai dari pembuatan sediaan histologi, pengirisan jaringan dan juga pewarnaan. Kemudian nanti CPMK yang kedua, teman-teman diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang pemrosesan sampel jaringan keras, sediaan apus dan juga pengecatan khusus. Kemudian CPMK yang ketiga, teman-teman diharapkan dapat memahami dan menjelaskan konsep imunohistokimia dan aplikasinya. Untuk CPMK keempat, ya ini ya, yang tentang pengamatan dengan mikroskop fluorescence dan elektron. Kemudian CPMK kelima itu nanti di sini teman-teman diharapkan dapat mempresentasikan artikel ilmiah yang terkait mikroteknik. Ya, jadi nanti masing-masing mahasiswa akan diberikan artikel ilmiah oleh kami, tim dosen, kemudian nanti teman-teman akan mempresentasikan artikel ilmiah tersebut. Kemudian untuk CPMK 6, nah ini yang terkait dengan praktikum, nanti teman-teman diharapkan mampu melakukan seluruh tahapan pembuatan sediaan histologi ya, kemudian setelah itu mampu mengamati ya, mengidentifikasi struktur dan juga jadi tidak hanya praktek saja tapi juga bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul. Jadi nanti mungkin selama praktikum ada hal-hal yang mungkin ada masalah atau kendala. Nah, nanti teman-teman diharapkan juga bisa mengatasi permasalahan yang muncul tersebut. Kemudian untuk CPMK 7, di sini setelah membuat sediaan histologi, diharapkan teman-teman bisa mendokumentasikan ya nanti setelah pengamatan, kemudian mendokumentasikan sediaan tersebut dan menginterpretasikan hasilnya. Untuk CPMK yang ke-8, nah, untuk di sini teman-teman diharapkan dapat menyusun laporan ilmiah, ya, laporan ilmiah yang berdasarkan praktikum berbasis mini riset tadi. Kemudian setelah menyusun laporan ilmiah dapat mempresentasikan hasil dari praktikum tersebut. Jadi di sini untuk CPMK mata kuliah mikroteknik ada 8.
Nah, dari 8 CPMK tersebut ini dijabarkan menjadi 8 materi pembelajaran juga. Ya, ini sebetulnya untuk materi pembelajarannya sama ya, hampir mirip dengan, jadi ya ini penjabaran dari CPMK tadi. Untuk materi yang pertama, pertemuan pertama nanti teman-teman akan belajar tentang prinsip dasar mikroteknik, kemudian nanti di pertemuan kedua belajar tentang sampel jaringan keras, kemudian sediaan apos dan juga pengecatan khusus, kemudian di pertemuan ketiga tentang imunohistokimia, masalah yang dihadapi selama imunohistokimia, solusinya bagaimana, dan juga aplikasinya. Kemudian pada pertemuan yang keempat, nanti kita akan belajar tentang pembuatan sediaan untuk pengamatan dengan mikroskop konfokal dan fluorescence. Kemudian yang kelima, ya ini nanti teman-teman yang akan presentasi ya pada pertemuan yang kelima. Kemudian untuk yang keenam, ini ada praktikum, tapi nanti untuk praktikumnya akan di breakdown lagi ya. Jadi ini tidak praktikum pada satu waktu, jadi untuk praktikum pembuatan sediaan histologi nanti teman-teman akan melakukannya dalam beberapa pertemuan ya. Nah, nanti di akhir teman-teman harus menyusun laporan praktikum ya. Nanti untuk laporan praktikumnya bentuknya seperti artikel ilmiah dan nanti teman-teman harus mempresentasikannya. Nah, untuk mata kuliah ini ya, untuk metode pembelajarannya itu pendekatannya sebenarnya student centered learning. Jadi di sini teman-teman akan berperan aktif dalam mata kuliah ini ya. Kami mengambil pendekatan untuk project based learning. Jadi nanti di praktikum seperti yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman akan mendapatkan proyek ya, mungkin dalam kelompok, mungkin juga individu. Ya. Ini untuk metodenya ya, meskipun nanti lebih banyak ke peran aktif dari teman-teman, tapi tetap nanti akan ada kuliah tatap muka ya, dan diharapkan nanti juga ada diskusi interaktif pada kuliah tersebut. Kemudian ada kegiatan lainnya adalah praktikum ya, dan penugasan. Oke, ya penugasannya tadi bentuknya presentasi dan nulisan ya. Nah, kemudian yang penting ini untuk asesmennya atau penilaiannya. Jadi untuk mata kuliah ini itu ada beberapa komponen penilaian ya. Komponennya nanti diambilnya dari penugasan, praktikum, dan juga ujian akhir. Untuk penugasan tadi kan ada presentasi ya, presentasi artikel ilmiah nanti komponennya itu sebanyak 15%. Kemudian untuk praktikum ya, untuk praktikum di sini cukup besar ya. Kalau di total ada 45%, tapi kalau di breakdown nanti keterampilan saat praktikum itu nanti nilainya proporsinya 20%, kemudian presentasi laporan praktikumnya 5%, kemudian untuk laporan praktikumnya 20%. Untuk ujian akhirnya 40% ya. Oke, nah untuk rentang skornya bisa teman-teman lihat ini sesuai dengan yang ada di Prodi Magister Ilmu Biomedik ya. Kalau mau dapat A minimal 75 ya. Oke. Hari ini adalah pertemuan pertama kita ya di mata kuliah mikroteknik. Seperti tadi sudah saya sampaikan di perkenalan untuk mata kuliah, untuk pertemuan pertama ini yang akan kita bahas adalah dasar-dasar mikroteknik. Ya. Jadi pada pertemuan hari ini untuk tujuan pembelajarannya atau capaian pembelajarannya diharapkan teman-teman nanti dapat memahami dan menjelaskan tentang prinsip dasar mikroteknik ya, mulai dari pembuatan sediaan histologi khususnya blok parafin dan juga nanti selanjutnya adalah pengirisan dan pewarnaan jaringan. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih dalam ya tentang pembuatan sediaan histologi, kita mulai dulu dari definisinya ya, definisi dari mikroteknik ya. Kalau mikroteknik itu sebetulnya adalah metode laboratorium ya, metode laboratorium yang
di sini akan digunakan untuk mempersiapkan jaringan biologis untuk pemeriksaan mikroskopis. Nah, jaringan biologis ini yang biasanya kita gunakan adalah bisa berupa jaringan maupun sel. Ya, ini khususnya jaringan dan sel. Tetapi kalau pada mata kuliah kita nanti yang akan lebih kita bahas adalah jaringan. Ya, bagaimana teman-teman memproses jaringan untuk pemeriksaan mikroskopis. Nanti kalau untuk sel, nanti ada mata kuliahnya yang lain ya. Nanti teman-teman bisa belajar di kultur sel dan sitogenetika. Nah, untuk metode laboratorium atau metode mikroteknik ini nanti akan melibatkan banyak tahapan. Ya, banyak tahapan tersebut nanti tujuannya itu untuk membuat jaringannya satu tipis ya supaya bisa ditembus cahaya. Kemudian juga nanti akan ada tahapan pewarnaan ya. Karena kan teman-teman tahu ya pada dasarnya jaringan kemudian sel itu kan transparan atau tidak berwarna gitu ya. Jadi kalau kita mau mengamati di bawah mikroskop tapi tidak kita warnai kan kita nggak bisa membedakan ini tuh struktur apa gitu ya. Jadi harus kita warnai dulu jaringan tersebut supaya kita bisa membedakan struktur-struktur pada jaringan tersebut. Jadi bisa teman-teman lihat di gambar itu ya. Kalau sudah kita warnai kita bisa melihat jaringannya. Ini struktur apa, itu struktur apa kita bisa melihat. Yang di sini juga nukleus ya, nukleus yang ini bisa teman-teman lihat dengan jelas ya. Tuh. Oke. Nah, untuk tahapan mikroteknik ini ada banyak ya. Yang pertama ada fiksasi, kemudian nanti akan dilanjutkan dehidrasi, clearing, kemudian embedding, pengirisan, pewarnaan, sampai observasi. Nah, nanti yang akan kita pelajari hari ini adalah teori-teori dan konsep tentang tahapan-tahapan ini. Nah, setelah teman-teman paham dengan konsepnya, minggu depan teman-teman akan praktikum. Ya, praktikum keseluruhan tahapan ini. Ya, kemudian nanti untuk praktikumnya ada yang didampingi oleh instruktur, ada yang mandiri, gitu ya. Oke, nah kita bahas untuk yang tahapan pertama dulu, fiksasi. Nah, kira-kira ada yang tahu atau manfaat atau tujuan dari fiksasi ini apa? Kenapa kita perlu melakukan fiksasi dalam pembuatan sediaan parafin ini? Oke. Ya, baik, terima kasih Bu Rika. Apakah fiksasi untuk menjaga agar jaringan tetap stabil atau struktur di dalam jaringan itu tidak berubah? Terima kasih Mbak Arum. Oke, tepat ya. Jadi fiksasi ini ya tujuannya itu supaya struktur yang akan kita amati itu mirip dengan kondisinya pada waktu hidup. Ya, jadi kita di sini melakukan fiksasi untuk menjaga strukturnya tetap semirip mungkin dengan pada saat masih hidup. Kan kalau kita mengambil suatu jaringan dari tubuh, nanti kan suplai oksigen, nutrisinya kan hilang. Nah, nanti sel-sel pada jaringan tersebut akan mengalami kematian. Pada saat mereka mengalami kematian, selnya kan akan lisis ya. Jadi membran selnya itu integritasnya terganggu. Nah, teman-teman masih ingat kan dulu kan sudah belajar tentang sel ya. Masih ingat organel sel peroksisom, kemudian lisosom ya. Nah, itu kan membran organel tersebut nanti juga akan rusak. Kalau membrannya lisosom rusak, enzim-enzim proteolitik yang ada di lisosom kan akan keluar ke sitoplasma. Nah, enzim proteolitik tersebut nanti bisa menghancurkan misalnya DNA, RNA, protein-protein di sitoplasma juga akan mengalami kehancuran. Ya, jadi fiksasi itu berusaha untuk mencegah sel untuk hancur tadi. Soalnya kalau kita tidak memfiksasi
ya kemudian selnya itu rusak, pada waktu kita mengamati jaringan itu mungkin kita mengiranya itu jaringannya patologi, ya. Padahal harusnya normal, tapi karena fiksasinya kurang baik, tampaknya jadi tidak normal, gitu. Oke, kemudian eh, sebetulnya ada banyak cara ya untuk melakukan fiksasi jaringan. Yang pertama ada fiksasi kimiawi. Ya, nah, untuk fiksasi kimiawi ini nanti bisa dibagi lagi menjadi fiksasi sederhana dan campuran. Ya, untuk yang fiksasi sederhana nanti ada yang koagulan dan non koagulan. Ini sebetulnya cara kerjanya yang berbeda. Ya, kalau koagulan ya misalnya etanol, asam pikrat itu cara kerjanya dengan mempresipitasi dan juga mendenaturasi protein. Tapi kalau yang non koagulan, ya contohnya formalin, kemudian glutaraldehid itu caranya dengan membentuk cross-linking protein. Nah, itu. Jadi kalau yang koagulan tadi dia menimbulkan denaturasi protein, itu sebetulnya kurang baik kalau kita mau melakukan imunohistokimia. Ya, kalau denaturasi proteinnya nanti kita ingin mendeteksi protein tertentu, kalau dia terdenaturasi kan agak susah ya untuk mendeteksinya. Tapi ini keunggulannya dia itu membuat pori-pori pada membran. Jadi kalau ada kita inkubasi dengan zat warna, catnya itu akan lebih mudah untuk mempenetrasi. Itu yang koagulan. Ya, tapi tadi timbul pori pada membran. Sehingga kalau kita ingin meneliti sesuatu yang terkait membran, sebaiknya jangan pakai yang koagulan gitu. Tapi kalau yang non koagulan tadi dia cross-linking protein ya, cara kerjanya atau mekanisme kerjanya dengan cross-linking protein. Nah, ini dia sangat untuk mempreservasi struktur jaringan. Tapi kelemahannya tadi kalau kita mau melakukan imunohistokimia, kita harus melakukan langkah terlebih dahulu ya, seperti antigen retrieval untuk nanti memecah cross-linking protein tadi. Ya. Kalau yang campuran, ya campuran misalnya Boyn, Karnofsky, Zenker, ini nih mengkombinasikan antara yang koagulan dan non koagulan. Jadi ingin mendapatkan keunggulan dari yang non koagulan plus koagulan seperti itu. Ya, kalau misalnya yang Boyn ini dia campuran asam pikrat, asam asetat sama formaldehid, ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk cara fiksasi bisa dengan perfusi dan imersi. Nanti mana yang perlu dipilih itu juga sesuai dengan tujuan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin mengambil jaringan hanya untuk membuat sediaan histologi, bisa dilakukan perfusi. Tapi kalau teman-teman mengambil jaringan untuk tujuan yang lain, misalnya ingin memeriksa RNA-nya, kadar protein tertentu, ya jangan melakukan fiksasi dengan perfusi, sebaiknya dengan imersi saja. Oke. Kemudian selanjutnya ada fiksasi fisik ya. Kalau yang tadi kimiawi, yang lainnya adalah fisik. Nanti bisa dengan pemanasan maupun pembekuan. Tapi kalau untuk jaringan ya untuk histologi itu kita jarang melakukan yang pemanasan. Ini biasanya dilakukan untuk mikrobiologi. Kalau misalnya mau pewarnaan gram gitu ya, itu bisa pakai pemanasan. Kalau yang pembekuan ini nanti kalau misalnya teman-teman ingin membuat potong beku, irisan beku. Nah, nanti fiksasinya bisa dengan pembekuan, ya, bisa dengan nitrogen cair, ya, atau bisa juga dengan misalnya kalau teman-teman punya suatu senyawa ya namanya OCT compound, nanti bisa jaringannya direndam ya dalam OCT compound tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam
freezer. Ya. Kemudian, nah itu tadi untuk proses fiksasi ya. Nanti setelah fiksasi perlu dilakukan dehidrasi. Oke, kenapa perlu dilakukan dehidrasi? Ada yang mau menjawab? Oke, Mbak Lydia. Karena nanti supaya parafinnya bisa masuk ke dalam jaringannya sehingga dapat terbuat menjadi blok parafin. Oke, terima kasih Mbak Lydia. Ya, jadi perlu teman-teman ingat kan kita mau membuat blok parafin ya. Blok parafin ini, parafin kan lilin, minyak. Jadi dia kan tidak bisa bercampur dengan air. Nah, jadi air yang ada di dalam jaringan harus kita keluarkan. Caranya dengan melakukan dehidrasi ya. Oke. Nah, untuk dehidrasi ini kita akan merendam jaringannya dalam etanol. Etanol dengan konsentrasi bertingkat ya, mulai dari konsentrasi kecil ke konsentrasi yang paling besar. Ya. Di sini kita lakukan secara bertahap supaya air yang keluar dari jaringan itu juga keluarnya secara bertahap. Ya, jadi di sini kita ingin mencegah adanya pengerutan jaringan yang berlebihan. Ya. Kalau pada dasarnya pasti akan ada pengerutan jaringan, tapi di sini kita berusaha untuk meminimalisir, caranya ya dengan menggunakan etanol yang bertingkat. Selanjutnya setelah clearing ya, tadi clearing kita pakai silen dan toluen, tadi salah satu tujuannya ya selain menggantikan etanol dengan silen dan toluen itu juga untuk membuat jaringannya transparan ya. Nah, itu tadi untuk tahap clearing. Kemudian setelah clearing jaringan diletakkan dalam parafin cair pada suhu 60 derajat. Ya, biasanya kita akan menggunakan inkubator. Kenapa pada suhu 60 derajat? Kenapa kok enggak suhu yang lain? Ada yang tahu? Enam puluh derajat itu titik apa? Apa? Titik lebur ya. Jadi parafin itu sebetulnya ada range-nya ya, rentang suhunya, suhu titik leburnya itu berapa, itu ada rentangnya. Tapi yang paling optimal itu pada suhu 60 derajat. Nah, itu titik lebur yang optimal ya untuk parafin. Ya. Selain itu, kenapa kok kita menggunakan 60 derajat itu juga untuk menjaga supaya jaringannya tidak rusak. Kan kalau kita memanaskan jaringan, jaringannya kan rusak. Nah, kalau lebih tinggi dari 60 derajat, rusaknya akan lebih parah. Tapi kalau lebih rendah dari 60 derajat, itu jaringannya itu tidak tidak serusak kalau suhunya lebih panas, tetapi parafinnya yang akan sedikit lebih beku gitu ya. Jadi nanti infiltrasinya tidak optimal seperti yang disebutkan Alvan tadi. Ya, jadi biasanya kita gunakan suhu 60 derajat ya untuk mengoptimalkan infiltrasi parafin plus untuk menjaga supaya jaringannya tidak rusak. Jadi ini untuk ringkasan ya dari pembuatan blok parafin tadi. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Oke. Terima kasih. Saya ingin bertanya untuk tadi yang di proses fiksasi, itu biasanya untuk penyimpanan sampelnya di fiksatifnya itu berapa lama secara umumnya? Terima kasih Mbak Pipit untuk pertanyaannya. Mungkin sebelum saya menjawab, ada yang mau menjawab dulu? Ada yang mau berusaha membantu Mbak Pipit? Oke, kalau belum ada,
Untuk proses fiksasi ya, proses fiksasi itu sebetulnya yang paling baik itu sekitar 24 sampai 72 jam ya. Itu durasi fiksasi yang baik. Jadi apa namanya, kalau kurang, sebetulnya untuk durasi fiksasi ada banyak faktor sih yang mempengaruhi ya. Misalnya ukuran jaringannya. Kalau ukuran jaringannya kecil mungkin cukup 24 jam saja itu untuk fiksasi sudah cukup. Tapi kalau mungkin jaringannya ukurannya besar, nanti kita akan membutuhkan durasi fiksasi yang lebih lama gitu ya. Mungkin di sini yang perlu diingat itu adalah jangan terlalu lama membiarkan jaringan di dalam fiksatif ya. Kalau terlalu lama nanti takutnya jaringannya akan keras ya, rusak juga. Nah, kalau jaringannya keras itu nanti blok parafin yang akan kita hasilkan itu juga tidak terlalu baik. Ini mungkin apa namanya, itu tahapan yang paling awal, tapi nanti mungkin baru kelihatan efeknya itu setelah blok parafinnya jadi, kemudian teman-teman mau memotong jaringannya, potongannya kok irisannya jelek gitu. Itu karena bisa saja salah satu faktornya adalah fiksasi tadi ya. Kalau ya terlalu lama di fiksatif biasanya nanti jaringannya akan keras gitu. Jadi yang optimal ya 24 jam sampai 72 jam disesuaikan dengan apa namanya, ukuran jaringannya. Oke. Kalau untuk imunohistokimia ya juga jangan apa namanya, fiksatif yang proses fiksasi yang terlalu lama juga akan mengganggu proses imunohistokimia. Biasanya nanti hasil dari imunohistokimia tidak akan terlalu baik gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Oke, Alvan. Terima kasih untuk waktunya. Jadi mungkin pertanyaan saya juga sama terkait tentang proses fiksasi. Jadi pertanyaannya Bu, kalau misalnya kita mau melakukan penelitian imunohistokimia pada jaringan kanker gitu ya Bu ya. Nah itu sebenarnya ada nggak sih Bu untuk fiksasi yang paling baik itu pakai yang mana begitu Bu metodenya? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang baik ya. Terima kasih Alvan. Jadi kalau untuk fiksatif yang paling baik pada dasarnya ya, tadi kan ada berbagai jenis fiksatif tadi ya. Yang paling sering kita gunakan itu adalah yang apa tadi, non koagulan ya, non koagulan yang formalin atau formaldehid. Itu yang biasanya sering kita gunakan. Kalau misalnya teman-teman menggunakan formalin, gunakanlah 10% formalin dalam buffer ya, buffer. Jadi biasanya kita menyebutnya 10% NBF, netral buffer formalin ya, nanti biasanya dalam buffer PBS gitu ya, itu bisa digunakan. Atau kalau menggunakan paraformaldehid nanti pakai 4% paraformaldehid. Itu biasanya yang fiksatif yang biasa kita gunakan, terutama kalau mau melakukan apa namanya, pewarnaan rutin dan imunohistokimia. Tapi kalau misalnya Alvan mau melakukan pengamatan dengan mikroskop elektron, ya misalnya nanti bisa menggunakan apa namanya, fiksatif glutaraldehid. Jadi nanti tergantung sih, tergantung dari tujuannya apa yang mau Alvan lihat. Tapi kalau untuk pewarnaan rutin dan imunohistokimia kita cukup menggunakan formalin atau paraformaldehid sudah bisa, sudah baik. Oke, ya sama-sama. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti jangan lupa minggu depan teman-teman akan praktikum ya. Ya, terima kasih banyak atas partisipasi aktif teman-teman hari ini ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa lagi ya di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.